Selamat pagi anak-anak matematika. Sekarang kita akan belajar tentang kelipatan. Tapi sebelum kita masuk ke kelipatan, Ibu akan mengulang kembali tentang faktor persekutuan ya. Nah, di sini sudah ada contoh, yaitu tentukan faktor persekutuan dari 42 dan 56. Seperti yang sudah diajarkan oleh Ibu Mei kemarin, kita cari dulu faktor dari masing-masing bilangan. Yang pertama bilangannya adalah 42. Sama dengan kita menggunakan cara yang pertama ya. Cara yang pertama adalah 42 dibagi dengan angka 1. Ingat, faktor itu selalu mulai dari angka 1. Kita tulis di sini 42 dibagi 1 itu adalah 42 ya. Seperti yang Bu Nana bilang, kita menghitungnya atau mengisi dari yang paling kiri ke kanan, kiri kanan, kiri kanan sampai ketemu di tengah. Sekarang setelah angka 1 kita naik ke satu angka lagi, berarti adalah angka 2. 42 dibagi 2 adalah berapa? Ayo. Caranya, kalau kalian tidak tahu, caranya adalah 4 dibagi 2 adalah 2 di depannya. Sekarang yang 2 belakangnya, 2 dibagi 2 adalah 1. Jadi 42 dibagi 2 adalah 21. Sekarang setelah angka 2 kita naik lagi satu angka, yaitu dibagi 3. 3 dikali berapa supaya 42 ada tidak ya? Nah, kalau kalian bingung atau tidak hafal perkaliannya, maka kita kotret dengan cara pembagiannya. 42 dibagi 3. Di sini berapa? Berapa dikali 3 supaya mendekati 4? 1 ya. 1 kali 3, 3. Kenapa enggak 2, Bu? Kalau 2 kali 3 6. 6 itu lebih dari 4, maka tidak bisa. Lalu kita kurangi karena di pembagian itu temannya adalah pengurangan. 4 dikurang 3, 1. Lalu turunkan yang 2 ini. Nah, sekarang 12 bagi 3 bisa? Bisa ya. 4 kali 3, 12. Kurangi 0. Setelah 0 berarti ketemulah jawabannya. 42 dibagi 3 adalah 14. Maka di sini angka 3. Lalu di sini 14. Nah, sekarang naik lagi. Setelah angka 3, 4. Apakah 42 bisa dibagi dengan angka 4? Tidak bisa ya, karena 2-nya saja dibagi 4 sudah tidak bisa ya. Sekarang naik lagi dibagi 5. Apakah 42 bisa dibagi 5? Tidak bisa ya, karena 2-nya saja sudah tidak bisa dibagi dengan angka 5. Sekarang naik lagi ke angka 6. 42 apakah bisa dibagi angka 6? Bisa ya. 42 dibagi 6 adalah 7. Nah, sekarang 42 sudah kita tentukan faktornya. Sekarang 56. Seperti biasa, kalau faktor itu dimulai dari angka 1. 56. Sekarang 56 apakah bisa dibagi 2? Kalau tidak bisa, caranya seperti tadi, kita potret dulu di sini. 56 dibagi 2. Berapa kali 2 yang mendekati 5? 2 dikali 2 adalah 4. Dikurangi 5 kurang 4, 1. Turunkan 6-nya. 16 dibagi 2 adalah 8. Jadi 56 dibagi 2 adalah 28.
Angka berapa lagi? 3. Apakah 56 bisa dibagi 3? Jika bingung dan tidak tahu, kita potret lagi. 56 dibagi 3. Berapa dikali 3 supaya mendekati 5? Kali 1 ya. 1 kali 3 adalah 3. Dikurangi 2. Turunkan 26. 26 bisa dibagi 3? Tidak bisa ya. Jadi 56 dibagi 3 itu tidak ada atau tidak bisa. Jadi kita lewat angka 3-nya. Habis 3 kita naik lagi 4. 56 dibagi 4 bisa? Coba yang nggak tahu kita potret lagi. 56 dibagi 4. Di sini berapa? 1 ya, dikali 4, 4. Kurangin 5 dikurang 4 adalah 1. Turunkan 6-nya. 16 dibagi 4 adalah 4. Jadi 56 dibagi 4 adalah 14. Sekarang naik lagi. Apakah 56 bisa dibagi dengan 5? Bisa ya, karena 6 dibagi 5 aja tidak bisa. Sekarang naik lagi ke angka 6. Apakah 56 bisa dibagi 6? 6-nya bisa dibagi 6, tapi 5-nya tidak bisa. Jadi kita naik lagi ke atas. 56 dibagi 7 bisa? Bisa ya. 56 dibagi 7 adalah 8. Jadi 7 dan 8. Nah, jadi ketemu ya. Faktor dari 42 adalah 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42. Lalu faktor untuk 56 adalah 1, 2, 4, 7, 8, 14, 8, dan 5, 6. Nah, bawahnya jadi faktor persekutuannya sama dengan, kita cari di antara dua angka ini yang nilainya atau ada angka yang sama ya. Misalnya di sini ada angka 1, apakah di 56 ada angka 1? Ada ya. Maka kalau ada di antara dua ini, berarti kita bulatkan. Lalu ada angka berapa lagi? 2. 2 di sini ada ya, di sini juga ada, bulatkan. Lalu ada angka berapa lagi? 7. Angka berapa lagi? 14. Nah, sudah ya, tidak ada yang sama lagi ya. Berarti faktor persekutuannya adalah 1, 2, berapa lagi? 7 dan 14. Nah, sampai di sini apakah mengerti? Kalau sudah, sekarang Bu Nana akan memberikan lagi contoh yang lain. Nah, anak-anak, untuk contoh selanjutnya Ibu akan memberikan contoh faktor persekutuan, tapi menggunakan 3 bilangan. Nah, caranya sama seperti tadi, kita cari dulu masing-masing bilangan tersebut faktornya ya. Sekarang 21. Berapa? 1 dan 21. Habis 1 naik ke 2. Apakah 21 bisa dibagi 2? Tidak bisa ya. Jadi kita naik ke 3. 3 dan 7. Apakah 21 bisa dibagi 4? Tidak. Bagi 5? Gak bisa. Bagi 6? Gak bisa. Bisanya dibagi 7.
7. Karena 7 sudah ada, maka kita tidak usah menulis lagi, berarti sampai di sini. Sekarang yang 25. 25 dibagi 1 adalah 25. Apakah 25 bisa dibagi 2? Tidak bisa ya. Apakah bisa dibagi 3? Tidak bisa ya. Bagi 4 juga nggak bisa. Bisa dibagi 5. 25 dibagi 5 adalah 5. Tulis saja 5-nya 1 di sini ya. Jadi faktor dari 25 ini adalah 1, 5, dan 25. Sekarang yang ketiga adalah 42. 1 dan 42. Habis 1 naik 42 dibagi 2. Di sini berapa? 2 dibagi 2 1. 4 dibagi 2 2. Jadi 21. Bagi 3 bisa? Bisa ya. Bagi 3. Kalau lupa caranya kita keren. Jangan malas motret ya. 42 dibagi 3. Di sini berapa? 1 kali 3 3. 4 dikurangi 3 1. Turunkan 2. 12 dibagi 3 4. Jadi 42 dibagi 3 adalah 14. 3 dan 14. Lagi bagi 4 bisa 42? Tidak bisa ya, 2-nya tidak bisa dibagi dengan 4. Bagi 5 tidak bisa. Bagi 6 dikali 7. Jadi faktor dari 42 adalah 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, dan 42. Nah, sekarang bagaimana cara mencari faktor persekutuannya dari 3 bilangan? Sama saja seperti yang 2 bilangan, tapi harus mencari angka yang sama dan ada di ketiga bilangan tersebut. Jadi misalnya, sekarang lihat dari 3 baris ini, mana saja yang di ketiganya ada semua. Yang pertama adalah angka 1. Sini ada ya. Sini juga ada. Lalu ada angka berapa lagi yang sama? Nggak ada lagi ya. Di sini ada 5. Tapi yang di sini tidak ada 5. Di sini ada 2, tapi yang di sini nggak ada 2, di sini juga nggak ada 2, berarti tidak punya teman, tidak punya pasangan, tidak ada yang sama. Lalu di sini ada 7, di sini ada 7, tapi di sini tidak ada 7, maka tidak boleh dilingkari karena syaratnya adalah di ketiga-tiganya ada angka yang sama. Jadi faktor persekutuannya adalah berapa ini? 1. Nah, jadi faktor persekutuan dari 21, 25, dan 42 adalah 1. Nah, anak-anak, sekarang kita akan masuk ke kelipatan. Kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Contohnya adalah tentukan bilangan kelipatan 2. Karena perkalian, maka tinggal kita kalikan juga seperti kalau faktor kita bagi dengan angka 1, 2, 3, 4, dan 5, maka di kelipatan kita kalikan dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya.
Ya. Nah, sekarang jadi caranya adalah 2 sama dengan, karena tadi Ibu bilang kalau kelipatan itu berarti dikali dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti yang pertama adalah 2 dikali 1 sama dengan 2. Maka di sini 2, lalu 2 dikali habis 1 2. 2 kali 2 adalah 4. Maka di sini adalah 4. Setelah 2 berarti dikali 3. 2 kali 3 adalah 6. Maka di sini 6. Lalu ada setelah 3 yaitu 2 dikali 4 adalah 8. Jadi di sini 8, begitu seterusnya sampai tidak terhingga, ya. Tapi nanti di dalam soal pasti akan ada soal seperti ini. Tentukan bilangan kelipatan 2 dari 10 kelipatan pertama. Berarti kalian mencari 10 kelipatan dari bilangan 2. Ini kan baru 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kalau 10 berarti masih kurang 6. Seperti itu ya. Nanti kita coba masuk ke soal. Nah, sampai di sini contoh pertama. Sekarang Ibu akan memberikan contoh yang lain. Anak-anak sekarang contoh yang kedua. Ya. Tentukan 4 bilangan kelipatan 3 yang pertama. Jadi kita menyebutkan 4 bilangan kelipatan dari angka 3, ya. Jadi caranya adalah 3 sama dengan kelipatan 3 berarti kan? Berarti 3 dikali 1 berapa? 3. Lalu 3 dikali 2 adalah 6. Setelah 2, 3 dikali 3, 9. Lalu 3 dikali 4, 12. Lalu 3 dikali 5, 15. Ini 15. Nah, kita lihat lagi soalnya. Yang ditanyakan adalah tentukan 4 bilangan kelipatan. Berarti hanya 4 sebutinnya. Kita hitung dari depan. Berarti kelipatan 1, 2, 3, 4. Nah, kan yang ditanyakan itu adalah tentukan 4 bilangan. Berarti hanya 1, 2, 3, dan 4. Berarti cukup sampai 12. Yang 15-nya kita hapus, ya. Jangan lupa tulis. Jadi 4 bilangan kelipatan 3 yang pertama sama dengan 3, 6, 9, dan 12. Nah, sampai di sini dulu ya tentang kelipatan. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang kelipatan persekutuan, ya. Hampir sama dengan faktor persekutuan, tapi kita mencari kelipatannya dulu, baru kita cari yang angkanya sama, ya. Kelipatan persekutuan adalah kelipatan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Contoh, tentukan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Nah, caranya adalah kita mencari kelipatannya dulu dari angka 3 dan 4.
Nah, cara cepatnya, ini angka 3, pasti awalnya itu mulai dari angka 3. Ya. Cara cepatnya tinggal 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 dan seterusnya. Itu cara cepatnya ya. 3 ditambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 3, 12. 12 tambah 3, 15. 15 tambah 3, 18 dan seterusnya ya. Lalu yang 4 juga sama, cara cepatnya seperti tadi. 4 kalau di sini yang 4 berarti tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 dan seterusnya. 4 tambah 4 8. 8 tambah 4 12. 12 tambah 4 16. 16 tambah 4 20. 20 tambah 4 24 dan seterusnya. Nah, ini adalah kelipatannya. Sekarang kita akan mencari kelipatan persekutuan. Nah, dari angka bilangan 3 dan 4, mana yang memiliki sekutu atau yang nilainya sama? Kita lihat dulu di sini ya. Di sini ada angka 3, apakah di sini ada angka 3? Tidak ada. Di sini ada angka 6, apakah ada angka 6? Tidak ada. Di sini ada angka 4, apakah di sini ada angka 4? Tidak ada ya. Kita lihat, oh ternyata ada angka 12 dan 12. Nah, makanya kita lingkari ya, angka yang sama. Apakah ada lagi? Tidak ada ya. Nah, sekarang baru akan kita tulis ya. Jadi kelipatan persekutuannya sama dengan berapa? 12. Nah, itu adalah contoh dari kelipatan persekutuan ya.